Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Pipit Nurvina kembali menjumpai Anda dalam program Talk Show Silih Tulungan Pemulihan Ekonomi di Jawa Barat. Dan alhamdulillah yang spesial pada kesempatan kali ini di studio kita sudah kedatangan narasumber yang istimewa. Beliau adalah Wakil Gubernur Jawa Barat. Ada Pak Haji UU Ruzanul Ulum. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah berkesempatan hadir di sini menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan beliau yang luar biasa padat. Dan kebetulan juga pada hari ini pemirsa dan pendengar, hari ini tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Terlebih dahulu mungkin mengucapkan selamat Hari Santri, santri sehat, siaga, siap jiwa raga. Dan berbicara mengenai pandemi COVID-19 pemirsa, memang ini kurang lebih sudah berlangsung selama hampir 2 tahun. Nah, meskipun angka COVID sudah menunjukkan grafik penurunan, namun bisa dikatakan ini sudah landai namun belum usai begitu. Terlebih juga dengan dampak-dampak dari pandemi ini ke berbagai aspek ekonomi, kemudian juga pendidikan. Di antaranya ada sekolah formal, kemudian juga pesantren. Nah, ini juga yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, bagaimana peran pesantren dalam percepatan pemulihan ekonomi di Jawa Barat. Nah, ini kita langsung ke Pak Wagub nih. Pak Wagub, sejauh ini kalau dari sudut pandang Bapak, begitu dari pemerintah provinsi, melihat peran pesantren Pak yang memang terdampak juga ini karena pandemi COVID ini, seperti apa Pak? Memang dengan adanya pandemi COVID, seluruh lapisan masyarakat, seluruh komunitas kehidupan, apa yang disampaikan tadi oleh Teteh ini memang ada berdampak, termasuk di pondok pesantren. Tetapi kalau pondok pesantren, alhamdulillah proses belajar mengajar oleh Pak Gubernur diberikan dispensasi. Artinya bulan Syawal tahun kemarin sudah diberikan kebebasan, diperbolehkan untuk melaksanakan proses belajar mengajar dengan syarat yang telah ditentukan dalam keputusan gubernur. Kenapa bisa diizinkan di pesantren? Karena kalau santri kan berbeda dengan siswa yang lain di sekolah. Kalau pesantren kan siswanya santrinya murobatoh, diam terus di pesantren, di komplek. Kalau anak sekolah kan dari sekolah ke rumah, dari rumah ke sekolah, ke sana kemari. Jadi ada perbedaan, maka kebijakan pun ada perbedaan dalam menghadapi COVID, khusus pas belajar mengajar ini. Khusus untuk pesantren. Pak, kalau berbicara mengenai pondok pesantren ini memang luar biasa. Pondok pesantren ini memang sudah ada Pak, hadir jauh sebelum negara Indonesia lahir. Dan luar biasa juga ini pondok pesantren sangat besar kontribusinya dan juga mewarnai ini bagaimana perkembangan negara Indonesia. Dan juga terutama berperan penting dalam perjuangan Pak memperoleh kemerdekaan juga ini tidak terlepas dari para tokoh ulama, kemudian juga kiai, santri. Nah, kaitan dengan pandemi ini memang aspek ekonominya juga terdampak juga ini Pak ke pesantren ini. Dari pandangan Bapak seperti apa? Ya, perlu kami menyampaikan. Betul, pesantren lahir sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 700-an. Pertama pesantren ada di Jawa Timur. Perjuangan pesantren dalam memperjuangkan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan sampai sekarang belum berakhir dan sangat berjasa. Kemudian juga pesantren, alhamdulillah hari ini dengan kepemimpinan Pak Jokowi booming, santri agak renyah lah sekarang ya kalau bahasa politik. Kalau dulu orang banyak yang tidak mengenal apa itu santri, apa itu pesantren. Tapi dengan program Pak Jokowi, dengan undang pesantren, Hari Santri Nasional, Perpres tentang dana abadi, di Jawa Barat ada Perda pesantren, ya komunitas kami, komunitas pesantren sekarang agak maju ke depan. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah politik bisa membawa kami seperti hari ini, termasuk Hari Santri. Kemudian masalah ekonomi di pondok pesantren gara-gara pandemi ini jelas ada dampak. Karena santri juga dibiayai oleh orang tua dan orang tua pun berdampak karena pandemi ini. Tetapi pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini sedang mendorong peningkatan ekonomi. Barusan saja sudah bertemu dengan pihak BI. Saya alhamdulillah pantauan dari BI bahwa Jawa Barat ekonomi sudah menggeliat baik. 4,4% kita sudah menganjak naik. Sehingga kita optimis di saat
pandemi landai, tapi belum usai, betul. Ekonomi pun sekarang merangkak naik. Pondok pesantren ada program OPOP, satu pesantren satu produk, didorong oleh pemerintah setiap pesantren untuk memiliki sumber ekonomi, maka dengan sendirinya uang digelontorkan kepada pondok pesantren, maka ekonomi menggeliat kembali, khususnya di daerah-daerah, karena pesantren kan adanya di kampung, di pasisian, di lemur-lemur. Kalau ekonomi pesantren itu maju, berarti dengan sendirinya tetangga pesantren pun ikut menikmati tentang daya belinya meningkat. Iya, karena memang pertumbuhan ekonomi dengan COVID ini ibarat dua siklus begitu ya Pak. Betul. Kalau pertumbuhan ekonominya, kalau siklus COVID-nya turun, otomatis pertumbuhan ekonominya naik. Betul. Seperti yang tadi dibilang bahwa pesantren itu kan kebanyakan di desa-desa Pak, tapi dengan adanya program OPOP yang tadi dibilang Pak Wagub, itu bisa menjadikan meskipun pesantren di desa, tapi rezeki kota begitu. Iya. Nah, kalau menurut ini Pak, dari pengembangan beberapa program kewirausahaan, salah satunya OPOP tadi, itu untuk pemberdayaan ekonomi yang digalakan dari pemerintah daerah, terutama bantuannya seperti apa saja Pak? Jadi begini, pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan ekonomi dan meratanya ekonomi, serta keadilan kesempatan dalam berekonomi, mengadakan inovasi-inovasi. Karena Pak Gubernur itu sangat orang inovator ya, sangat inovasi sekali. Antara lain terbangunnya desa wisata. Karena potensi wisata di Jawa Barat banyak, kalau wisata dikembangkan di beberapa daerah berarti wisata maju, uang pun akan datang ke daerah. Masyarakat yang ada di daerah terbantu. Yang kedua, UMKM. Barusan saya sudah melaksanakan kegiatan dengan BI dalam rangka mendorong eksistensi UMKM dan juga lahirnya UMKM baru. Kemudian juga ada dengan OPOP. Nah, tiap tahun kami memberikan bantuan OPOP 1.500 pondok pesantren. Caranya seluruh Jawa Barat itu ya Pak? Iya, dites dulu. Kalau lulus tahap pertama, kita bantu 30 juta. Lulus tahap kedua, kita bantu 100 juta. Kemudian lulus tahap ketiga 250 dan terakhir kita sekitar 400. Jadi total pesantren yang lulus tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, total kami berikan bantuan sekitar 750 juta. Itu hibah tanpa dikembalikan. Nah, kemudian juga mereka sebelum diberikan bantuan yang 30 juta, diberikan dulu pendidikan. Bagaimana tata caranya? Pondok pesantren ini potensinya peternakan. Dididik dulu tentang peternakan. Potensi ini perikanan. Potensi inilah ekonomi kreatif. Potensi ini apa saja sebelum diberikan bantuan, diberikan pendidikan dulu. Kemudian hasil produknya langsung MOU dengan pembeli. Karena kebanyakan di kita membuat itu susah. Tapi lebih susah memasarkan. Maka sebelum dikasih modal, ada MOU dulu dengan penjual. Maka setelah mereka mendapatkan bantuan, kemudian hasil produk tidak diam di pesantren, tapi langsung dijual oleh pihak buyer sendiri. Iya, kalau untuk mengembangkan usaha-usaha, kemudian juga produk hasil program kewirausahaan yang tadi OPOP Pak, One Pesantren One Product, itu biasanya kan untuk pemasaran, apakah via digital juga? Karena sekarang di masa pandemi dilarang untuk berkerumun, kan membatasi mobilitas juga Pak. Ya, ada dua cara ya, ada offline, ada online. Nah, offline bisa saja menjual di pesantrennya dengan koperasinya ataupun yang lain. Online bisa menjual seperti itu. Tetapi tetap ada juga pembeli yang sudah rutin, yang sudah MOU sebelumnya. Misalnya di sini produk kaos kaki. Produk kaos kaki ini sudah ada yang beli setiap bulan atau setiap minggu untuk diambil dan dipasarkan oleh pihak buyer tersebut. Atau pesantren sendiri bisa menjual langsung, jual offline, online. Ya, jadi alhamdulillah selain sebelum pandemi itu memang pesantren juga dikenal sudah mandiri ya Pak untuk pembiayaan operasional. Ditambah sekarang masa pandemi, pemerintah daerah luar biasa sangat memperhatikan pondok pesantren, dan tentunya ini juga pondok pesantren salah satu hal penting terutama dalam percepatan pemulihan ekonomi ya Pak. Betul. Nah, ini kalau selain dari pondok pesantren, strategi yang dilakukan dari pemerintah provinsi Pak untuk percepatan pemulihan ekonomi di bidang apa saja? Yang pertama, kita mendorong ekonomi kreatif yang ada di daerah untuk lebih giat lagi lewat UMKM. Kemudian juga BUMDes. Kemudian juga tadi Dewi,
desa wisata. Kemudian satu desa, satu produk. Nah, kemudian juga ada program-program dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil untuk memberikan sertifikasi halal gratis. Karena ini dibantu oleh pihak BJB. Biasa kalau bayar kan sekitar 3 juta atau 2,5 juta. Nah, sekarang ada program seperti itu. Kemudian juga program memberikan bantuan. Kami menyediakan sekitar 300 miliar untuk mendorong UMKM mendapatkan bantuan supaya menggeliat kembali ekonominya. Seperti itu. Ya, luar biasa. Dan ini yang bisa dilakukan nih Pak untuk mendorong semangat kewirausahaan, karena tidak semua pesantren juga ada yang melek digital, ada yang juga ada yang belum gitu Pak, kaitan dengan lokasi pesantren yang memang di pelosok-pelosok. Ini upaya dari pemerintah nih Pak untuk lebih mendorong atau memotivasi semangat kewirausahaan di pesantren seperti apa? Ya, yang pertama kita komunikasi dulu dengan para kiai. Karena tidak semua kiai tertarik dengan ekonomi yang ada di pondok pesantren. Betul. Kiai itu ada yang fokus terhadap pendidikan aja, tidak fokus terhadap ekonomi. Jadi di saat dikasih produk pemerintah tentang OPOP, mereka tidak tertarik. Begitu. Nah, oleh karena itu, langkah pertama kami memberikan pengertian dulu kepada para kiai, kepada para pimpinan pondok pesantren tentang program kita dalam rangka membangkitkan ekonomi pondok pesantren. Karena pesantren di Jawa Barat ini berbeda dengan pesantren yang ada di wilayah luar Jawa Barat. Bedanya apa Pak? Kalau pesantren di luar Jawa Barat ekonominya tangguh-tangguh. Ada yang punya pabrik gula, kebun karet, supermarket, rumah makan, hotel, dan yang lainnya. Jadi satu pesantren bisa beberapa kurun waktu keluarga meneruskan. Tapi kalau di Jawa Barat ini paling satu periode generasi keduanya habis. Iya, karena mulai dari nol itu ya Pak. Karena ekonomi pondok pesantrennya hanya mengandalkan dari zakat, infak, sedekah dan syariah para santri. Di saat kiai tua meninggal, kiai sepuh meninggal, yang meneruskan belum populer, tidak sesama dengan harisma orang tuanya, kadang-kadang santrinya semakin habis, yang jariah, infak, sedekah tidak ada, ya otomatis operasionalnya tidak ada. Maka supaya tidak terjadi semacam itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong tentang kemandirian ekonomi di pondok pesantren. Iya, luar biasa. Karena yang berbicara dengan kita ini, pemirsa, beliau adalah santri juga yang sukses sebagai pemimpin. Tentunya ini kebijakan yang harus diambil luar biasa, tanggung jawabnya sangat besar. Kita juga merasa bangga bahwa salah satu pemimpin kita ini berasal dari santri. Nah, ini bagaimana nanti kita akan bertanya kepada beliau bagaimana menjadi santri itu tidak hanya ahli agama, tetapi ahli juga dalam bisnis. Seperti apa? Jangan kemana-mana, masih bersama Talkshow Silih Tulungan Pemulihan Ekonomi di Jawa Barat. Wilujeng enjing wargi. Kali ini admin mau ngasih tahu nih salah satu kemudahan dari aplikasi Candil milik Dispusipda Jabar, yaitu fitur bacakan teks dengan setting text to speech. Nah, seperti apa sih? Jadi setelah teman-teman masuk aplikasi Candil dan memilih buku yang teman-teman inginkan, ketika teman-teman baca kalimat yang teman-teman inginkan, teman-teman bisa klik drag dan blok, lalu pilih tombol bacakan teks. Maka akan terdengar deh suara seperti ini teman-teman. 1. Surat lamaran 1. Rusun, Leaen. 2. CV. Daftar riwayat hidup 2. Sampel produk 3. Nah, mudah bukan? Sekarang admin akan jelaskan secara lebih rinci ya teman-teman. Pertama, download aplikasi Candil di Google Play Store. Teman-teman daftar dahulu ya sebagai anggota dengan cara isi email. Setelah diisi, teman-teman sudah bisa menggunakan aplikasi Candil dan mencari buku yang ingin dibaca. Lalu pilih bukunya dan klik tombol baca. Tunggu beberapa saat kemudian. Nah, teman-teman tinggal cari deh teks atau kalimat yang ingin dibaca. Lalu klik tombol titik 3 bulat berwarna kuning di pojok kanan bawah. Pilih teks dengan cara klik drag
blok kalimat atau teks yang ingin dibaca oleh teman-teman. Lalu pilih bacakan teks, maka suara akan keluar sesuai dengan teks atau kalimat yang dibaca oleh teman-teman tadi. Mudah bukan? Selamat mencoba ya! Ya, pemirsa dan pendengar, kembali lagi dalam Talkshow Silih Tulungan Pemulihan Ekonomi di Jawa Barat. Dan luar biasa, kita masih bersama narasumber yang sangat istimewa, Bapak UU Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat, yang juga beliau nih sebagai santri menjadi pemimpin yang sukses. Seperti tadi sempat terputus di awal tadi, sesaat sebelum jeda, bagaimana sih cara agar santri itu tidak hanya menjadi ahli agama, tetapi juga bisa menjadi ahli bisnis, yang tentunya ini berpeluang untuk percepatan pemulihan ekonomi di kalangan pondok pesantren. Tentunya ini juga butuh tadi pengertian yang luar biasa, terutama kepada para tokoh agama, ulama, kiai. Nah, ini dari Pak Uwu sendiri melihatnya bagaimana nih Pak, agar paradigma santri yang tadi itu bisa mindsetnya berbeda begitu Pak? Jadi perlu diluruskan dulu bahwa ilmu agama yang benar itu kebagi dua. Kebagi dua. Satu, ilmu agama yang bersifat duniawi. Yang kedua, ilmu agama yang bersifat ukhrawi. Ini saling mengait, tidak bisa dipisahkan. Jadi jangan ada bahasa ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Itu seolah-olah sekuler, membedakan, memisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan. Maka suka ada yang berbicara ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan buta, ilmu pengetahuan tanpa ilmu agama lumpuh. Nah, ini adalah orang-orang yang menghembuskan kepada kita sekularisasi, seolah-olah ilmu agama itu tidak ada ilmu yang bersifat duniawi. Padahal yang benar ilmu agama ada dua. Satu, ilmu agama yang bersifat ukhrawi, keakhiratan, hukumnya fardu ain. Yang kedua, ilmu agama yang bersifat duniawi, hukumnya fardu kifayah. Program pesantren itu ada 3. Satu, mencetak mutakin, orang yang takwa, itu paling rendah. Imtisalul awamil wajtinabun nawahi. Mau jadi apa? Terserah. Yang penting jadi orang takwa. Mau jadi pengusaha, mau jadi birokrat, mau jadi politisi, atau apapun. Yang penting produk pesantren adalah mutakin, orang takwa. Yang kedua, imam al-mutakin, pemimpin orang takwa. Tidak punya pesantren, tidak punya lembaga, tetapi dia sebagai pemimpin orang takwa, misalnya khotib Jumat, mimpin tahlil, ataupun yang lainnya, suka ceramah dan yang lainnya. Itu pemimpin orang yang takwa. Dan yang ketiga adalah imam al-muttaqin, ulama amilin. Jadi yang ketiga ada ulama yang mengamalkan ilmunya, yaitu santri yang keluar dari pondok pesantren, punya pesantren, punya lembaga, punya santri dan yang lainnya. Nah, artinya keluaran pondok pesantren tidak melulu mesti menjadi ulama amilin. Sebagai peringkat nomor 3, tidak melulu menjadi imam al-muttaqin, peringkat kedua.
Tetapi bisa saja menjadi orang mutakin yang tadi, yang bisa bisnis, bisa cari duit, bisa jadi birokrat yang lain, tetapi dibingkai dengan keimanan dan ketakwaan, sehingga di saat bisnis tidak keluar dari norma-norma agama dan dari agama, saat jadi politisi juga seperti itu, di saat jadi tentara, jadi polisi, sah-sah saja. Yang penting orangnya mutakin. Mutakin. Dan luar biasa, alhamdulillah. Salah satu contohnya sudah bersama dengan kita ya. Beliau adalah pemimpin yang bijak, amanah, insya Allah juga bisa berakhlakul karimah, membawa kemajuan khususnya di pembangunan Provinsi Jawa Barat. Kaitan mungkin ini Pak Wagub, kaitan dengan tema Hari Santri. Ini memang bagaimana nih untuk lebih mengaplikasikan untuk semangat tema Hari Santri sekarang, karena temanya ini luar biasa bagus, santri siaga jiwa raga, kaitan dengan pandemi Covid juga yang memang secara lahir batin begitu ya, jiwa dan raga juga harus tetap siaga gitu. Ya, harus siap siaga jiwa. Berarti ini harus mempertahankan kepribadian sebagai santri yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang hebat, yang tidak akan tergoyahkan dengan apapun, yang memiliki ketauhidan yang hebat, yang tidak tergoyahkan dengan apapun. Jadi kuat ketauhidannya, yang tercermin kepada moral dan akhlak, dan memiliki budi pekerti yang luhur. Jadi dengan keimanan, dengan siap jiwa, berarti imannya kuat, ada rongrongan, ada iming-iming, ada amang-amang, ada omong-omong. Mereka kalau itu tidak sesuai dengan aturan agama, mereka tidak akan tertarik. Meluruskan akidah. Yang dimaksud dengan siap raga adalah badan harus sehat, kemudian juga ekonomi harus kuat, pendidikan harus tinggi, dan yang lainnya. Karena hari ini di era globalisasi, era 4.0, persaingan semakin ketat, seleksi kehidupan semakin sulit. Kalau kita tidak dikuatkan jiwa dan raga, ini akan terombang-ambing dengan situasi dan kondisi yang ujung-ujungnya kalau kita tidak memiliki kemampuan akan termarginalkan. Kalau kita tidak memiliki keimanan, terjadi kekufuran dan kemurtadan di masa yang akan datang. Naudzubillah min dzalik. Jadi tagline Hari Santri Nasional tahun ini yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat lewat Kementerian Agama sangat pas. Siap jiwa, akidah, amaliyah, siap raga, badan sehat, pikiran kuat, uang banyak. Iya, mungkin ada yang mau disampaikan Pak untuk seluruh santri khususnya di pondok pesantren untuk mengaplikasikan yang tadi semangat siap jiwa raga. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah membumingkan santri. Dulu santri termarginalkan. Saya sekolah dulu sampai ditepuk-tepuk gitu, di era-era lah kata bahasa santri kan begitu. Nah tapi sekarang santri sedang booming, santri sedang renyah. Artinya kita bersyukur secara dohir kepada pemerintah, secara hakikat tidak bersyukur kepada Allah. Yang kedua, saya minta kepada para santri untuk belajar yang benar-benar sesuai dengan pelajaran yang ada di pondok pesantren, 12 pan, dari mulai fikih, tauhid, tasawuf, balaghah, kemudian tafsir, hadis, 12 pan yang ada di pondok pesantren harus dipelajari dengan baik. Karena kita sudah tanggung dicap oleh masyarakat sebagai santri. Kata orang Tasik, ulah jadi santri kala petong. Tina bodoh naik, karena pinter tenepi, akhirnya teka ditu kadieu. Oleh karena itu, jadilah santri yang benar-benar memahami ilmu santri. Yang ketiga, saya minta kepada orang tua tidak ragu-ragu untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Pertama, jelas keluaran pondok pesantren bisa kita lihat hasilnya, jadi kiai, jadi ulama, jadi ajengan, jadi tokoh masyarakat. Dan hari ini pesantren sudah menjadi pendidikan mainstream dengan program muadalahnya, dengan program apanya, ijazah pondok pesantren sejajar setara dengan ijazah pendidikan lain dan diakui oleh negara. Jangan ragu punya anak masukkan ke pondok pesantren. Insya Allah akan menjadi anak yang hebat, akan menjadi anak yang soleh, dan akan menjadi mujahid dan mujahidah, soleh dan solihah. Iya, alhamdulillah. Dan memang sangat luar biasa, ini dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi yang sangat luar biasa. Pertama, pemerintah pusat sudah menetapkan Hari Santri, itu sangat luar biasa, suatu gebrakan inovasi baru yang tadinya termarginalkan, sekarang santri sudah lebih dikenal. Kemudian juga pemerintah daerah mendukung dengan berbagai program-program tadi, One Pesantren, One Product. Nah, dibantu juga ini dengan sinergitas dari para tokoh ulama,
kiai dan juga santrinya itu sendiri. Insya Allah tadi santri siaga, siap jiwa raga, terutama kita pertama aman dulu, aman menjaga lahiriah, terutama karena di masa pandemi kita harus senantiasa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi kerumunan untuk aman. Kemudian juga imun tetap dijaga dengan rajin berolahraga, rutin mengkonsumsi vitamin, istirahat yang cukup, dan tentunya ini insya Allah aman dengan iman berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya ini dari para santri sudah luar biasa karena doanya juga mungkin sudah lebih ya Pak ya. Ini kita juga semangat semua mengaplikasikan tema Hari Santri, fokus bahu-membahu sama-sama terutama untuk pengembangan perekonomian. Jadi santri tidak hanya ahli agama saja tetapi tadi juga harus bisa menjadi ahli bisnis yang cari uang banyak begitu supaya percepatan ekonomi juga bisa salah satu peran pondok pesantren yaitu bisa mendorong pemberdayaan ekonomi di masyarakat. Terima kasih Pak Wagub atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Saya Pipit Nurvina undur pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin memiliki aplikasi Candil ini, caranya mudah loh. Buka Play Store dan ketikkan kata kunci Candil pada tab pencarian. Lalu install di smartphone kamu. Selain itu, Candil juga sudah tersedia dalam versi Windows. Di dalam Candil ini, kamu bisa membaca buku dari beragam jenis, buku anak, buku akademik, novel, dan masih banyak lagi. Selain jenis buku yang beragam, Candil juga memberikan kemudahan dalam pencarian judul dengan memasukkan keyword yang kita inginkan. Kemudahan lainnya yaitu kamu dapat copy-paste kutipan dalam buku berikut dengan sumbernya dan juga dapat menandai tulisan yang menurut kamu penting. Dan bagi kamu yang sedang malas membaca atau sedang beraktivitas, Candil ini memiliki fitur text to speech. Jadi, tidak ada alasan untuk kamu malas membaca ya. Bagi pembaca yang sering membaca dari aplikasi Candil ini, namanya akan muncul di halaman awal aplikasi sebagai pembaca terbaik. Yuk, install aplikasi Candilmu sekarang.